Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 9 pada chapter Sangkuriang. Dan video ini merupakan part kedua dari chapter 7 yang berjudul Sangkuriang. Pada part yang pertama, saya telah membahas cerita Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Nah, untuk part kedua ini, saya akan melanjutkan yang ada pada halaman 134. Pada kegiatan tersebut, collecting information, we will work in group, we will read the story to each other. Kita akan bekerja secara berkelompok, kita akan membacakan cerita satu sama lain. Nah, di sini ceritanya masih berhubungan dengan Sangkuriang ya. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the story. Pertama, kita akan mendengarkan secara teliti kepada guru kita yang membacakan cerita. Second, we will repeat the story after the teacher, sentence by sentence. Yang kedua, kita akan mengulang cerita dari guru kita kalimat per kalimat. Then in our group, we will read the story to each other. Kemudian secara berkelompok, kita akan membacakan cerita satu sama lain. Jadi pada aktivitas tersebut nanti kalian membacakan cerita Sangkuriang tadi untuk teman kalian ya. Membacakan cerita untuk orang lain. Oke, kita lanjut pada aktivitas yang selanjutnya. We will work in groups to fill in the blanks in the summary of Sangkuriang. Kita akan bekerja secara berkelompok untuk melengkapi bagian yang kosong pada ringkasan cerita Sangkuriang. Nah, di sini nanti ada ringkasan cerita dari cerita Sangkuriang dan kalian diminta untuk melengkapi bagian yang kosong. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will handwrite the summary on a piece of paper or type it on a computer. Pertama, kita akan menuliskan ringkasan dari cerita Sangkuriang tadi pada selembar kertas atau mengetiknya di komputer. Yang kedua, second, we will fill in the blank space with the right word from the right column. Yang kedua, kita akan melengkapi bagian yang kosong dengan kalimat yang ada di kolom sebelah kanan. We will make sure we know the meaning of every word. Pastikan kita mengetahui arti dari setiap kata. We will use the dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the word correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Jika kita mengalami masalah, kita boleh menanyakan kepada guru kita untuk meminta bantuan. Dan inilah ringkasan dari cerita Sangkuriang tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di tabel sebelah kiri itu terdapat cerita Sangkuriang, di mana pada bagian tersebut terdapat bagian yang kosong. Nah, nanti kalian isi bagian yang kosong tersebut dengan kalimat yang ada di kolom sebelah kanan. Oke, are you ready? Oke, langsung kita mulai saja ya di sini. Untuk paragraf pertama, Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess, but sometimes she was very lazy. Her hobby was weaving cloth. One day, her weaving tool fell. Tomang, a male dog, came to bring her tool back to her. As she had promised, she married him. Tomang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But sometimes he could turn back to a normal man. Dayang Sumbi and Tomang got one son. His name was Sangkuriang. He did not know that Tomang was his father because he was a dog whenever he was with him. Tomang always accompanied Sangkuriang whenever he went hunting in the woods. Next, kita lanjut untuk paragraf yang kedua. When he was 12 years old, Dayang Sumbi asked Sangkuriang to bring her a deer's heart. But after many days in the woods, he could not find a deer. He did not want to disappoint his mother, so he killed Tomang and brought his heart home and gave it
to his mother. Because of her love to Tumang, Dayang Sumbi knew it was his heart, not a deer's heart. She got very angry at Sangkuriang. She hit him with a piece of wood on his forehead and told him to go away. Badly wounded, Sangkuriang left her and the village. Oke, kita lanjut pada aktivitas berikutnya di halaman 137 pada lembar collecting information. We will put the sentence in the following next 3 paragraphs of the story in a good order. Kita akan menyusun kalimat pada 3 paragraf berikutnya untuk menjadi cerita yang runtut. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will read all the sentence in each paragraph. Pertama, kita akan membaca semua kalimat di tiap paragraf. Second, we will think the good order of the sentence in it. Yang kedua, kita akan berpikir untuk menyusun kalimat tersebut menjadi kalimat yang runtut. Third, we will handwrite the good order of the sentence in each paragraph on a piece of paper. Yang ketiga, kita akan menuliskan susunan kalimat yang tepat pada tiap paragraf pada selembar kertas. Di situ kalian bisa lihat untuk paragraf yang ketiga terdiri dari 6 kalimat. Nah, 6 kalimat tersebut masih disusun secara acak. Saya akan bacakan ke-6 kalimat tersebut dan akan saya artikan, dan nanti akan kita urutkan menjadi kalimat yang runtut. Untuk kalimat yang pertama, he fell in love with her at the first sight. Dia jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Untuk kalimat yang kedua, she could never get older because she was granted eternal youth by the gods. Dia tidak pernah bisa bertambah tua karena dia diberikan kekuatan awet muda oleh para dewa. Untuk kalimat yang ketiga, there he met a beautiful young woman. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik. Untuk kalimat yang keempat, he did not know that she was Dayang Sumbi. Dia tidak mengetahui bahwa ia adalah Dayang Sumbi. Untuk kalimat yang kelima, one day Sangkuriang went back to his village. Suatu hari Sangkuriang kembali ke desa. Dan untuk kalimat yang keenam, he was big and strong. Dia besar dan kuat. Urutan untuk paragraf yang ketiga, untuk kalimat yang pertama yaitu one day Sangkuriang went back to his village, yaitu pada kalimat yang nomor 5. Selanjutnya yaitu kalimat he was big and strong. There he met a beautiful young woman. He fell in love with her at the first sight. He did not know that she was Dayang Sumbi. She could never get older because she was granted eternal youth by the gods. Selanjutnya untuk paragraf yang keempat, di situ terdapat 9 kalimat yang disusun secara acak. Oke, saya akan bacakan untuk kalimat yang pertama. Then she got an idea. Kemudian dia mendapatkan ide. Dia di sini maksudnya adalah Dayang Sumbi ya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, Dayang Sumbi saw the bad scar on his forehead. Dayang Sumbi melihat bekas luka yang ada di dahinya. Untuk kalimat yang ketiga, she gave him a task which she thought was impossible for him to do. Dia memberinya tugas yang menurutnya mustahil untuk dilakukan. Maksudnya di sini Dayang Sumbi memberikan tugas kepada Sangkuriang, hal yang mustahil untuk Sangkuriang lakukan. Kemudian untuk kalimat yang keempat, she told him the truth again and again, but he would not believe her. Dia mengatakan yang sejujurnya kepada Sangkuriang berulang kali, tetapi dia tidak percaya kepadanya. Nah, di sini maksudnya itu Dayang Sumbi berkata kepada Sangkuriang tentang kebenaran bahwa dia adalah anaknya, tetapi Sangkuriang tadi tidak percaya. Kemudian untuk yang nomor 5, one day he approached Dayang Sumbi to propose her. Suatu hari dia mendatangi Dayang Sumbi untuk melamarnya. Untuk kalimat yang keenam, she asked him to make her a lake and a boat in one night. Dia memintanya untuk membuatkan danau dan perahu dalam waktu 1 malam. Nah, di sini maksudnya Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuatkan dia danau dan perahu dalam waktu 1 malam. Kemudian untuk kalimat yang ketujuh, she soon realized that he was her own son, Sangkuriang. Dia segera menyadari bahwa dia adalah anak laki-lakinya yang bernama Sangkuriang. Untuk kalimat yang ke-8, she was thinking hard to find a way not to marry him.
Dia berpikir keras mencari cara bagaimana untuk tidak menikah dengannya. Nah, di sini maksudnya Dayang Sumbi berpikir keras untuk tidak menikah dengan Sang Kuryang, ya. Untuk kalimat yang terakhir, yaitu kalimat yang ke-9, she did not know Sang Kuryang had genius to help him to do the tasks. Dia tidak mengetahui bahwa Sang Kuryang memiliki jin untuk membantunya mengerjakan pekerjaannya. Dan susunan paragraf yang tepat untuk paragraf keempat ini yaitu, one day he approached Dayang Sumbi to propose her. Dayang Sumbi saw the bad scar on his forehead. She soon realized that he was her own son Sang Kuryang. She told him the truth again and again, but he would never believe her. She was thinking hard to find a way not to marry him. Then she got an idea. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. She asked him to make her a lake and a boat in one night. She did not know Sang Kuryang had genius to help him to do the task. For the last, untuk paragraf yang kelima, di situ ada 10 kalimat yang disusun secara acak. Untuk kalimat yang pertama yaitu, knowing Dayang Sumbi cheated him, Sang Kuryang got very angry. Mengetahui bahwa Dayang Sumbi mencuranginya, Sang Kuryang sangat marah. Dayang Sumbi got very worried. Dayang Sumbi merasa sangat cemas. Kemudian kalimat yang ketiga, she was thinking hard again to find a way to fail him. Dia berpikir lagi menemukan cara untuk menggagalkannya. Nah, di sini maksudnya Dayang Sumbi ingin menggagalkan Sang Kuryang tadi, ya. Untuk kalimat yang keempat, the genius thought the morning was almost broken. Para jin berpikir bahwa pagi akan segera datang. Kemudian yang kelima, it is now known as Mount Tangkuban Perahu. Sekarang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Untuk kalimat yang keenam, by dawn both the lake and the boat were almost done. Menjelang subuh, danau dan perahu hampir selesai. Untuk kalimat yang ketujuh, she asked the people in the village to burn the woods in the east, so that the light made all the cocks in the village crow. Dia meminta penduduk desa untuk membakar hutan, sehingga cahayanya membuat ayam berkokok. Kemudian yang kedelapan, they ran away as fast as they could, leaving the boat unfinished. Mereka berlari secepat yang mereka mampu, meninggalkan perahu yang belum selesai. Kemudian yang kesembilan, then she had an idea. Kemudian dia memiliki ide. Untuk kalimat yang ke-10, he kicked the boat so hard that it went upside down. Dia menendang perahu sangat keras sehingga perahu tersebut terbalik. Dan urutan yang tepat untuk paragraf kelima yaitu, by dawn both the lake and the boat were almost done. Dayang Sumbi got very worried. She was thinking hard again to find a way to fail him. Then she had an idea. She asked the people in the village to burn the woods in the east, so that the light made all the cocks in the village crow. The genius thought that the morning was almost broken. They ran away as fast as they could, leaving the boat unfinished. Knowing Dayang Sumbi cheated him, Sang Kuryang got very angry. He kicked the boat so hard that it went upside down. It is now known as Mount Tangkuban Perahu. Oke, sekian pembelajaran kita tentang cerita Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Selanjutnya, pada lembar reflecting, kalian bisa tuliskan apa yang telah kalian pelajari pada bab tersebut. We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss to complete the statement in the box. Nah, pada lembar berikut ini, kalian bisa melengkapi apa yang telah kalian pelajari dari cerita Sang Kuryang tersebut. Nah, kalian bisa tuliskan sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.